Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini mau bikin snack atau cemilan untuk sajian acara arisan. Kebetulan lagi ada acara nanti arisan di rumah, jadi saya bikin kue putu ayu. Putu ayunya nih cantik banget, cara bikinnya juga simple. Tekstur dari bolunya atau kue putu ayunya ini lembut banget dan gak bikin seret sama sekali. Langsung aja gimana cara bikinnya, ini dia. Yang pertama bahan yang harus disiapkan adalah kelapa parut yang sudah dikupas kulitnya. Saya pakai sebanyak 250 gram. Pilih yang sedang, tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Tambahkan dengan sejumput garam, aduk sampai tercampur dengan merata supaya nanti asinnya ini bisa ngeblend tidak di satu tempat aja. Selanjutnya saya pindahkan ke wadah karena saya nanti akan kukus. Tambahkan juga daun pandan supaya ada aroma harum di kelapanya. Sebelumnya saya sudah siapkan panci kukusan dan sudah mendidih, langsung aja saya masukkan kelapa parut, kemudian saya kukus. Untuk waktu mengukusnya di sini saya kukus selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kemudian matikan api kompor dan tunggu sampai kelapa parutnya dingin baru bisa dipakai. Sambil nunggu dingin kita siapkan bahan yang lainnya. Ada 135 ml air, kemudian ada santan instan sebanyak 65 ml. Di sini saya menggunakan merek Kara. Kemudian ada pasta pandan dan ada pewarna makanan warna hijau. Pertama-tama, masukkan santan instan ke dalam gelas takar. Selanjutnya, tambahkan dengan air sampai mencapai batas 200 ml. Tambahkan pasta pandan kurang lebih sebanyak setengah sampai 1 sendok teh dan juga pewarna makanan warna hijau. Aduk sampai tercampur dengan merata dan warnanya sudah sedikit agak lebih hijau seperti yang ada di video. Selanjutnya sisihkan. Untuk cetakannya jangan lupa di sini saya olesi dengan minyak goreng supaya nanti tidak lengket ya. Olesi secara merata dan menyeluruh, pastikan semua bagian terkena dengan minyak goreng. Selesai diolesi dengan minyak goreng, selanjutnya ambil sedikit kelapa parut yang sudah dingin dan sudah dikukus sebelumnya, masukkan ke dalam cetakan, kemudian sedikit ditekan-tekan supaya nanti padat ya untuk kelapanya. Di sini saya taruh di bagian ujung sedikit lebih banyak dan dipadatkan. Ulangi step yang ini sampai semua cetakan terisi dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Jika sudah, selanjutnya sisihkan. Kita ke bahan untuk bolu putu ayunya. Di sini saya siapkan 2 butir telur ayam ukuran sedang. Kemudian tepung terigu sebanyak 200 gram. Saya pakai tepung terigu yang pro sedang merek segitiga biru. Dan 1 sendok teh SP. Kemudian ada vanilla essence sebanyak 1 sendok teh. Dan yang terakhir ada gula pasir. Saya pakai sebanyak 180 gram gula pasir. Pertama, siapkan wadah yang lebih besar, masukkan telur, gula pasir, dan juga SP. Mixer dengan menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semua tercampur dengan merata. Jika sudah, tambahkan kecepatan sampai ke kecepatan maksimal
dan mixer selama kurang lebih 8 menit. Di tengah-tengah mixer sekitar 2 menit atau 3 menit, di sini saya tambahkan vanilla essence, boleh ditambahkan tadi di awal. Kemudian saya lanjutkan mengaduknya sampai tekstur dari adonannya kental berjejak. Jika sudah, selanjutnya siapkan adonan cair yang tadi kita buat, pasta pandan dan juga santan, kemudian tepung terigu. Di sini saya akan memasukkan pasta pandan dan tepung terigu secara bergantian dan dimasukkan sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Jadi sambil terus diaduk, masukkan pasta pandan sedikit demi sedikit, kemudian diikuti dengan tepung terigu. Pastikan tepung terigunya sudah diayak terlebih dahulu ya. Ulangi step ini sampai pasta pandan dan tepung terigunya habis dimasukkan ke dalam adonan semuanya. Jika sudah, lakukan mengaduk dan kalau sudah tercampur dengan merata, matikan mixer. Selanjutnya sisir dengan menggunakan spatula supaya bagian yang di pinggir yang tidak terkena dengan mixer ini bisa tercampur dengan merata. Gunakan teknik aduk balik supaya adonan tidak turun ya. Setelah selesai nanti hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya bisa kita tuang ke cetakan. Cetakan yang sebelumnya sudah kita kasih kelapa parut ya di bagian bawahnya. Selanjutnya tinggal kita tuang adonan kuenya di bagian atas. Di sini saya menggunakan sendok untuk menuangnya, jangan terlalu penuh karena nanti adonannya akan mengembang pada saat dikukus. Setelah semua cetakan terisi dengan adonan putu ayu, selanjutnya siapkan panci kukusan. Di sini saya sudah didihkan air terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan putu ayu yang akan kita kukus. Beri jarak antara satu cetakan dan cetakan yang lainnya, jangan terlalu rapat supaya nanti pada saat mengembang dia bisa maksimal. Selanjutnya untuk tutup pancinya di sini saya pakaikan kain, tujuannya supaya apa? Supaya uap air pada saat dikukus dia tidak menetes ke adonan yang membuat adonan nanti tidak bisa mengembang atau bantet. Kukus putu ayu selama kurang lebih 20 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit ini dia hasilnya, putu ayunya sudah matang dan hasilnya bagus sekali, warnanya juga cantik. Ngembangnya juga bagus. Selanjutnya tinggal diangkat dan ditunggu hangat saja. Ulangi mengukus putu ayu sampai semua adonan ini selesai atau habis dikukus ya. Dan ini dia hasilnya, putu ayu yang baru saya keluarkan dari panci kukusan. Ini masih panas, jadi saya tunggu sampai hangat baru saya keluarkan dari cetakan. Setelah hangat, ini caranya mudah sekali karena tadi diolesi minyaknya merata, jadi cara mengeluarkannya cukup sedikit ditekan saja, dia akan langsung keluar. Ini dia hasilnya, putu ayu yang kita buat, manis dan cantik sekali bentuknya dan juga warnanya. Cocok sekali untuk sajian acara di rumah atau sekedar kumpul bersama keluarga, bahkan untuk ide jualan ini juga bisa sekali. Untuk Bunda dan teman-teman semua, saya mau ingetin dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Untuk tekstur dari kue putu ayunya ini benar-benar lembut sekali, manisnya pas, dan yang pasti pada saat dikukus ini aroma pandannya benar-benar keluar banget, bahkan pada saat udah dingin masih tercium harum dan juga wangi. Bisa dilihat teksturnya benar-benar lembut, nggak bikin seret sama sekali. Teman-teman wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Karena cara bikinnya gampang, mudah, dan juga simple. Untuk satu resep ini
bisa menghasilkan banyak ya, tergantung dari besar kecil cetakan yang dipakai. Bagaimana, mudah bukan cara bikinnya? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.